Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Nasrullo Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Kami dari kelompok 1 kelas IS 0701 yang terdiri dari saya, Feni Etika Zakia dengan NIM 1020624000108. Saya Fabian Fauzan Junjungan dengan NIM 102062400150. Dan saya Nabila Adindra Estining Tias dengan NIM 1020624000111. Oke, di sini langsung saja kita mulai presentasinya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama ada pendahuluan. Di sini kami membangun dan menguji sebuah sistem email yang berjalan di atas Rocky Linux. Sistem ini nanti akan terdiri dari pertama mail server, yang kedua webmail, dan yang terakhir adalah firewall. Dari tugas ini kami ingin memahami gimana sih cara layanan email bekerja di sisi server, mulai dari proses pengiriman dan penerimaan hingga bagaimana sistem nih diamankan dari akses yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya adalah tujuan tugas besar. Tujuan utama dari tugas besar ini adalah mengimplementasikan mail server pada sistem operasi Linux agar layanan pengiriman dan penerimaan email dapat berjalan dengan normal. Selain itu, tugas ini juga memiliki tujuan untuk memahami proses konfigurasi layanan email secara langsung dari sisi server. Oke, saya melanjutkan tujuan tugas besar tadi. Jadi, selain mail server, tugas besar ini juga bertujuan untuk mengkonfigurasi webmail sebagai antarmuka berbasis web agar email dapat diakses dengan mudah melalui browser. Firewall juga diterapkan untuk mengatur lalu lintas jaringan dan meningkatkan keamanan server, serta dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh layanan berjalan dengan baik. Selanjutnya, arsitektur sistem. Sistem yang kami bangun menggunakan Rocky Linux sebagai sistem operasi utama, yaitu untuk layanan email kami menggunakan Postfix sebagai pengirim dan Dovecot untuk pengelolaan, penyimpanan, serta pengambilan email melalui protokol POP3 dan IMAP. Agar email bisa diakses dengan lebih praktis, kami menggunakan web mail Roundcube yang berjalan di atas Apache dan PHP. Seluruh lalu lintas jaringan ke server diamankan menggunakan firewall D sebagai firewall. Oke, selanjutnya adalah implementasi mail server. Jadi, mail server sendiri adalah tahap pertama dari pengujian di tugas besar kali ini, yaitu proses implementasi mail server akan dimulai dengan menginstal Postfix dan Dovecot. Setelah itu, kami mengatur hostname dan filename menggunakan etc host agar server memiliki identitas yang jelas. Kemudian konfigurasi Postfix dilakukan pada file main.cf, sedangkan Dovecot dikonfigurasi untuk mengelola mailbox pengguna. Setelah konfigurasi selesai, kami membuat beberapa user email lokal yang nantinya akan digunakan untuk pengujian dan pengiriman dan penerimaan email. Di sini kita menggunakan Nabila Adindra 1, Feni Etika 1, dan Fabian Fauzan 1. Oke. Oke, selanjutnya di tahap kedua dalam pengerjaan tugas besar ini ada implementasi webmail. Pengujian webmail ini dilakukan dengan mengakses halaman login Roundcube melalui browser. Pengguna bisa login menggunakan akun email yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu setelah berhasil login, dilakukan pengujian pengiriman dan penerimaan email melalui webmail. Hasil pengujian menunjukkan bahwa webmail bisa digunakan untuk membaca, mengirim, dan mengelola email dengan baik.
Yang terakhir yaitu implementasi firewall dan activity. Untuk menjaga keamanan sistem, firewall diaktifkan pada server lokal Linux. Dan selanjutnya, firewall dikonfigurasi untuk mengizinkan port-port layanan yang digunakan seperti SMTP, POP3, IMAP, HTTP, dan HTTPS. Selain itu, firewall juga dikonfigurasi untuk memblokir alamat IP tertentu sebagai contoh penerapan pembatasan akses ke server. Ini di sini ada foto beberapa contoh bahwa telah dilakukan firewall dan ada log activity-nya. Kemudian selanjutnya adalah hasil testing dan verifikasi. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dari mail server, webmail, dan firewall dapat berjalan dengan baik dan saling terintegrasi terhadap seluruh layanan dapat diakses sesuai dengan aturan yang telah dikonfigurasi dan firewall bekerja sesuai dengan fungsinya. Lalu di sini ada kesimpulan dari hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mail server, webmail, dan firewall berhasil dibangun dan dikonfigurasi pada sistem operasi Rocky Linux. Sistem ini mampu menyediakan layanan email yang berjalan dengan baik serta memiliki tingkat keamanan yang sesuai dengan konfigurasi firewall. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari tugas besar kali ini, itu kami memperoleh pemahaman baru yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sistem operasi server, konfigurasi layanan email, penggunaan webmail, serta pentingnya firewall dalam menjaga keamanan jaringan. Pengalaman ini tentu memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem operasi dalam lingkungan server. Oke, cukup sekian untuk presentasi PPT kali ini. Selanjutnya adalah untuk eh, men- pen- mencoba dari mail server dan webmail. Terima kasih Bapak. Dan konfigurasi firewallnya. Ya, terima kasih Bapak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama Trifah Fernando Junjungan dengan NIM 10.26.24.00.150 dari kelompok 1 kelas IS 0701. Sini saya akan menjalankan bagian saya yaitu pengujian email lokal. Di sini yang pertama adalah untuk mengecek dari status posting. Nah, sudah selesai. Kemudian di sini akan mengecek status download. Sudah sesuai, habis itu saya akan masuk ke dalam root dari Feni Etika 1. Kemudian di sini kita akan menuliskan untuk kodenya. Ini merupakan tersebut. Nah, di sini kita akan menuliskan Nabil Indra satu satu edit. Kita akan Nabila Indra satu. Habis itu di sini kita akan mencoba mengecek apakah mailnya terkirim.
Mail. Nah, di sini emailnya sudah terkirim, terbukti dari ada tes bul ya, yang sudah ditulis tadi oleh saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Feni Etika, mau mempraktekkan terkait pengiriman email dari Roncube, dari VMware, dari ke Roncube dengan memiliki tiga pengguna. Yang pertama ada pengguna Fabian Fauzan satu, kedua ada Feni Etika satu, ketiga ada Nabila Adrendra satu, itu nama penggunanya. Ini saya akan mulai dari loginnya dulu ya. Ke ini saya membuka, bentar saya share screen dulu. Ini ini yang dari apa namanya? eh VMware. Ini saya sudah login dengan nama pengguna Fabian Fauzan satu. Lalu yang di Chrome ini saya mau login atas nama Nabila Adindra satu dengan password, bentar, passwordnya semoga bisa. Kita tunggu sebentar ya. Oke, ini sudah masuk ya ke game akunnya Nabila Adindra satu. Kedua kita di Microsoft Edge dengan username Feni Etika satu. Lalu kita masukkan passwordnya. Kita masuk. Di sini sudah masuk ya. Sudah masuk semua dari VMware, Roundcube yang di Chrome, Roundcube yang di Microsoft sudah masuk. Oke, kita sekarang mulai uji dari VM kirim ke Roundcube yang Chrome. Oke, pertama, oke, halo, ini saya akan menjelaskan bagian pengiriman pesan email dari VMware ke Roundcube ke VMware. Di sini ada tiga nama pengguna. Yang satu saya taruh di nama pengguna satu saya taruh di apa namanya VMware untuk mengirim pesan ke nama pengguna dua yang saya taruh di Roundcube di Chrome. Pengguna tiga ada di Roundcube di Microsoft Edge. Oke, sekarang saya mulai dari mengirimkan pesan dari VMware ke Roundcube yang di Chrome, yaitu punyanya usernya namanya Nabila Adindra satu. Ini dari Fabian Fauzan satu ya. Oke, mungkin agak nge-lag ya teman-teman. Sebentar, mohon ditunggu. Ini akan saya tulis untuk dikirim ke Nabila. Oh, ini saya kebanyakan ya mencetnya.
Nabil Adindra Adindra. Ya, ini kita subjeknya kayak kalau ini isinya kayak Nabila. Ini kita kirim, semoga berhasil. Mohon ditunggu, Bapak. Ini di sini kita lihat pengirimannya ya. Nih, yang terbaru di sini ada isinya ini ya. Sekarang kita lihat dari sisi Roundcube di Chrome. Mohon bersabar karena ini like. Nah, ini ada inbox dari Favian. Kita buka, apakah isinya sama? Ini sudah masuk ya, Bapak. Ini sudah masuk pesan dari Favian satu. Ini untuk Nabila. Hai Nabila, aku Vian. Sekarang coba kita kirim balik. Bentar ya, Bapak agak ngelek. Dengan isi ini juga ya. Iya. Ini kita send ya, teman-teman. Apakah berhasil? Semoga saja berhasil. Ini di sini pesannya message send successful berarti pengiriman berhasil. Coba kita lihat di bagian send ini ya. Ntar agak ngelek. Ini ke Favian. Kita lihat di Faviannya. Ini saya tadi salah membuka. Ini sudah masuk di akunnya Favian Fauzan 1, yaitu berisi Hai juga Vian, aku Nabila.
Sekarang kita coba dari round apa VMware ini ke user ketiga yaitu Feni Etika. Lalu, Fen, kita send ya, seperti tadi. Di sini dari Vian ke Feni sudah terkirim. Kita lihat dari sisi Feni. Ini kita buka inbox ini ya. Ini yang terbaru. Halo Fen, aku Vian. Ini ya, masuk ya Bapak. Dari akun Feni Etika Zakia sudah menerima pesan dari Fabian yang di VMware. Sekarang kita coba ini ke Fabian lagi. Coba balik dari Feni Etika, user ketiga ke user pertama. Ini kita kirim ke Vian. Semoga berhasil. Kita tunggu. Dari Feni membalas pesan ke Fabian yaitu user pertama. Kita lihat di sisi user pertama. Ini masuk ya, Bapak. Ini pesan tadi dari Feni, user ketiga ke user pertama yang ada di VMware. Ini masuk. Sekarang kita coba round cube. Dari Nabila Adindra, user kedua ke user ketiga, yaitu Feni. Maaf, salah. Maaf, agak tipe ya, soalnya agak nge-lag. Nge-lag. Eh, Satu. Maaf. Halo, Nabila. Oh, ini. Ini aku kirim ya. User kedua yaitu Nabila Dindra. Ini terkirim dari saya. Tet- Apa? Ih, salah ya, maaf. Ini seharusnya pesannya berisi ke Feni, tapi saya ngisinya Ainap. Oke, yang penting sudah terkirim di sini Ainap. Berarti kita cek di Feni. Ini.
Ini. Ini masuk ya. Tapi saya salah isi Hainap harusnya hyphen ya. Ini aku pendek. Ini kebalik. Ini saya menerima pesan dari Nabila Dindra yang roundcube ada di Chrome. Sekarang terakhir balik dari Feni ke user kedua yaitu Nabila. Hmm. Ini saya kirim dari user ketiga ke user kedua. Ini terkirim hai balik ya judul subjeknya. Sekarang kita buka di Nabila Dindranya apakah menerima pesan dari Feni. Ini sudah menerima. Jadi ini implementasi webmailnya sudah berjalan dengan baik. Bisa saling mengirim pesan dengan mengirim, melihat, menerima. Sudah bisa Bapak dari user pertama yaitu Fabian yang ada di VMware ini. Sudah bisa tadi ke Roundcube juga sudah bisa. Ini dari apa namanya di browser luar ke VMware juga sudah bisa. Dari browser saling saling browser sesama browser itu sudah bisa. Baik, sekian penjelasan presentasi dari saya terkait round web webmail Roundcube. Eh, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya akhiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang terakhir yaitu firewall dan log activity. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah bisa melihat ya. Pertama-tama kita akan mengecek stop screen sharingnya. Saya akan share mengenai di sini terlebih dahulu. Pertama kita cek teman-teman, kita bisa nggak sih masuk ke Roundcube-nya? Bisa ya teman-teman. Ini kita bisa masuk ke Roundcube-nya. Oke, tahap selanjutnya kita akan memberikan reach rule agar tidak bisa membuka Roundcube. Pertama kita cek dulu dengan cara sudo firewall sudo firewall cmd list all.
Lihat ya, di sini reach rule-nya masih belum ada. Terus selanjutnya kita akan berikan nih. Tadi sudah saya prompt, jadi saya akan hmm, sudo firewall cmd permanen permanen add reach rule sama dengan rule family sama dengan pakai IPv4 search address-nya of course 10 titik. Hmm, 10 titik 10 titik 80 titik 2. Lalu dikasih reject set, jangan lupa ditutup kembali tag. Oh ya, typo teman-teman, ada yang typo, maaf. Ini kenapa 3 kali harusnya sekali aja. Nih, sudah sukses. Lalu kita melakukan ini di reload. Sukses. Lalu kita lihat ya, sudah muncul apa belum di list all. Ya, di sini sudah muncul ya reach rule-nya di sebelah sini. Lalu kita coba masuk ke sini. Bisa nggak kita di round trip-nya? Nah, ini baru aja. Nah, bisa dilihat ya, di sini kita tidak bisa mengakses website PronQ. Oke, sebagai bukti lainnya kita akan menggunakan telnet sesuai IP tadi 10 dan 1 2 5. Ini di sini ada trying to connected, ternyata connected. Akuit. Kita coba telnet 10 10 titik 2. Nah, di sini kan kita tadi memberikan rule-nya yang ke titik 2 ya. Di sini kita nggak bisa mengakses ini. Connection is refused. Kita coba juga di sini di command prompt. Command prompt kita menggunakan ping 10 titik 10 titik 2. Coba. Nah,
Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman kalau kita nggak bisa mengakses roadmap-nya. Oke. Yang terakhir, cara melihat log aktivitas itu tail, P, tar, terus log, messages. Nah, kita coba lagi ya. Ini tuh ada yang itu tadi. L, F, tar, log, messages. Oke. Kita coba salin dari sini ya teman-teman kok. Kenapa itu tadi nggak bisa, tapi di sini bisa. Kita coba lagi. Ini tadi ini ya guys. Hmm. Di sini saya harusnya service dan lain-lain. Oke, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.